Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد ابن عبد الله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي إن كنت قبلت توبتي وغفرت حوبتي فأكرمني بالفهم والحفظ حتى أن من سمع قراءتي يزداد رقات القلب وإن كان قاسية القلب. إلهي أكرمني برزق الحلال وارزقني من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para jamaah Masjid Darul Rahman, para jamaah salat subuh di antara orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bil khusus pengurus Masjid DKM Ustadz Wahyu, para asatidz, para hujjaj, para orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Wabil khusus akhi fillah Al-Hajj Abdul Khaliq wa akhi fillah Al-Akh Muhammad Reza. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ini pagi di antara orang yang mau bangun pagi enggak semua dibangunin, Pak. Dan di antara semua yang bangun pagi belum enggak semuanya ditumbuhkan keinginan melangkahkan kaki ke masjid. Ada waktu bangun milih mau ke masjid atau milih mau sholat atau milih nonton bola. Malam nih jadwalnya katanya. Apalagi kalau champion tuh jam-jam tahajud, ya Pak ya. Kalau perpanjangan waktu aja udah kelewat azan tuh champion. Tapi Allah gerakan hati kita milih masjid. Alhamdulillah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang ahli khair. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita di dunia ini dikumpulkan bersama mereka, di akhirat dikumpulkan lagi bersama dengan mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon izin menyampaikan satu dua ayat ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ingat Jumat terakhir saya di sini itu bahas tentang ini. Jadi kita adakan penekanan lagi lah kurang lebih Pak ya. Ini yang lagi rame bagaimana dunia dipertontonkan sebuah kesemena-menaan. Kesewenang-wenangan terjadi di negara yang jadi perebutan sampai kapan nggak tahu. Ya. Palestina. Kalau saya kecil-kecil masih lihat Pak, di peta tuh namanya Palestina. Oh sekarang jadi Israel tuh daerah di peta. Di peta Pak. Ya Allah, kita cerita apa buat anak-anak ntar ya. Tapi ini negeri yang memang Allah spesialkan. Ini tanah yang Allah buat dia jadi banyak cerita, banyak motivasi, banyak contoh daripada perjuangan. Ada kemarin Al-Fakir nggak lama dapat quote bagus juga tuh. Ya. Ditulisin di situ apa ya? Hampir semua produk sekarang ini kita dapetin dari Cina. Masya Allah. Ya. Tapi satu keberanian diproduksi di Palestina saat ini. Wah. Hampir semua diproduksi dari negeri tirai bambu. Tapi keberanian diproduksi di Palestina.
Gimana sekarang tentara lawannya bukan sama tentara, Pak. Tentara lawan sipil. Lawan tentara ya, nggak seimbang aja kalah, yang diserang dan yang dicecer sipil. Yang penting angkanya naik. Maksudnya apa? Dalam hitungan statistik, orang Israel yang mati sekian, orang Muslim Palestina yang wafat sekian. Wah, menang katanya. Padahal yang banyak wafatnya sipil, wanita, anak-anak. Ya rumah sakit yang dibom. Rumah-rumah sipil yang dibom. Ya, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini jauh dulu sedikit kita mundur, Pak. Ya. Bahwasanya di surah Ali Imran ayat 81 yang tadi awal Fakir bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Bahwa ketika Allah mengambil sumpah, mengambil perjanjian dari para nabi-nabi, ketika nabi-nabi itu akan diberikan kitab kepada mereka ataupun diberikan hikmah ataupun kenabian, apa yang Allah ambil perjanjian dari mereka? Ya, tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Nanti kalau datang nabi terakhir setelah ini yang membenarkan apa yang ada di tangan kalian, kitab yang ada di kalian, ajaran yang ada di kalian ini, la tu'minun nabihi wa la tansurunna. Kalian akan beriman kepadanya, akan ikut kepada nabi itu, dan kalian akan menolong nabi itu. Nabi yang dimaksud, Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya inilah perjanjian yang diambil kepada setiap nabi terhadap satu orang nabi yang dimaksud, yaitu nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu memang kita ini kok bingung ya, bagaimana di Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke sana di banyak orang, Yathrib dulu namanya. Ternyata satu kisah panjang, Pak. Ada seorang sahabat yang rumahnya ditempatin, namanya Abu Ayyub Al-Ansari, orang Ansor Madinah asli. Ya. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, itu berebut orang pengen ditempatin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggal di situ, tidur menetap di situ, bermalam di sana. Ya Rasul, mampir sini, nginap sini, kurang lebih gitu. Kalau kedatangan tokoh besar ya, pengen nggak kita ke tempatan rumahnya? Oh, saling berebut. Tapi dengan halus Rasulullah SAW menjawab, aku mau berhenti di mana ontaku berhenti. Onta. Terus ontanya berhenti di satu tempat rumah, yaitu rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang sahabat yang tergolong dari kalangan orang tua. Ini Abu Ayyub Al-Ansari sekarang kita dapatin makamnya di daerah Turki. Ya Masya Allah, dijaga betul ya makamnya. Di sampingnya dibuat ada masjid besar, makamnya juga dibuat bagus buat para pengunjung. Masya Allah. Ya, ternyata beliau ikut daripada apa namanya, Sayyidina Umar kalau nggak salah, ya, peperangan ke sana. Jamaah rahimakumullah. Sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya kenapa demikian? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke tempat salah satu seorang sahabat yang ditunjuk itu. Ternyata dulunya, ya, adalah bahwa setiap nabi-nabi itu menceritakan kepada umatnya juga tentang bagaimana nabi akhir zaman ini. Dan ini termaktub dalam setiap kitab, maupun itu kitab Taurat, Zabur, Injil, apalagi ya. Seorang kiai deketin waktu saya habis kasih sambutan, kebetulan ada Pak Kiai di situ, duduk samping beliau, bilang Rasulullah Nabi Muhammad itu detail di dalam kitab-kitab lain. Makanya kita jangan kaget ada cerita bahwasanya Salman Al-Farisi termasuk seorang sahabat muda yang cerdas, ketika mendengar bagaimana ada nabi terakhir, dia lihat dulu ciri-cirinya benar apa enggak. Oh begini benar enggak? Oh iya, satu, dua, ciri-ciri terakhir. Nah yang dilihat apa terakhir? Salman Al-Farisi pengen nengok tanda di fisik Rasulullah. Rasulullah lagi nunduk, deketin sama dia. Oh, Rasulullah bangun, dia pura-pura nggak lihat lagi.
Satu waktu Rasulullah tahu nih orang pengen cari, pengen melihat, dijatuhin surban Rasulullah. Bener, bangun agak lama, Salman Al Farisi udah ngedeket ke beliau. Beliau bangun, Salman kaget deh, pura-pura ya. Rasulullah bilang, kamu mau ngelihat ini, nih. Di pundak beliau ada tanda khatamun nubuwah, tanda kenabian itu berupa daging, ya daging apa namanya nongol, tumbuh sebesar setengah telur, gitu ya. Mau lihat ini? Ya Allah, ini tanda terakhir yang dicari-cari. Ya Allah, langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Islam. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kisah salah satu umat daripada Nabiullah, kalau nggak salah ini kisahnya adalah Nabiullah Sulaiman. Bahwasanya setiap nabi itu pergi ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Pasca Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Suruh panggil Nabi Ibrahim, orang manusia itu untuk pergi berhaji ke tempat itu. Makanya sekarang orang bilang katanya belum ada panggilan. Panggilannya udah di zaman Nabi Ibrahim, Pak. Cuman hatinya terpanggil atau enggak. Uang mah ada, sehat mah sehat, ya. Memang nggak daftar-daftar, ya. Zaman Nabi Ibrahim dipanggil semua manusia untuk berhaji mengikuti manasik yang sesuai dengan apa yang beliau kerjakan. Semua nabi-nabi itu pernah ke haram, dan semua nabi-nabi itu menceritakan kepada umatnya tentang bagaimana nabi akhir zaman, nabi terakhir, dan di antara umat-umatnya yang ikut berhaji kemudian pamit izin, ya Nabi Allah, sekiranya benar di sini tempatnya nanti akan diturunkan nabi terakhir, aku minta izin kepadamu untuk menunggu nabi tersebut. Ditungguin Pak nabi terakhir, ya, dikumpulin tuh orang-orang. Ceritanya orang-orang dikumpulin, Pak. Ini ama salah satu pengikut Nabiullah Sulaiman kalau salah waktu itu. Nabiullah Sulaiman kembali ke ke negeri Mesir, ya, negeri Sabah. Ya. Kemudian ini tinggal di satu kota, satu tempat, dikumpulin penduduk-penduduk situ yang tinggal di bawah-bawah gunung, ya, yang di goa-goa, dikumpulin, dibuatin tempat tinggal sehingga bikin perkampungan gede terus sampai akhirnya Nabi kok belum nongol-nongol, ciri-ciri Nabi terakhir. Dibikin surat wasiat ke anaknya. Ini nanti begini akan hadir Nabi terakhir, gini, sambut dia. Begitu cerita terus. Anaknya yang lanjutin, bapaknya nggak ketemu. Anaknya yang lanjutin, nggak ada juga ketemu, Pak. Tanda-tanda itu. Wasiatnya dilanjutkan lagi ke anaknya lagi, ke anaknya lagi, anaknya lagi. Generasi berapa nggak tahu. Sampai terakhir ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Yathrib yang namanya sebelumnya, datang ke tempat Abu Ayyub Al Ansori, kemudian Rasulullah SAW turun ke sana bertanya, aku ingin mengambil apa yang telah dijanjikan untukku. Abu Ayyub Al Ansori bingung, ya Rasulullah, bagaimana engkau tahu sebuah rahasia yang hanya aku dan orang-orang tuaku saja yang tahu? Disitulah tempat Rasulullah SAW sehingga rumah Abu Ayyub Al Ansori. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah ini tentang bagaimana setiap nabi itu diberitahu, diambil perjanjian tentang Rasulullah SAW, inilah yang kemudian tidak semua nabi bertemu dengan beliau, dan Rasulullah SAW pun tidak bertemu dengan mereka. Maka salah satu hikmah daripada dimi'rajkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hiburan dan sebuah pembesaran hati dari Allah Subhanahu wa taala kepada sang nabi, sang Habibullah ini. Bahwasanya ini loh kamu, linuriyahu min ayatina. Allah perjalankan, ya, ayatnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Untuk apa? Untuk kami perlihatkan kepada dia tanda-tanda kekuasaan kami. Di antaranya, Pak, kenapa beginian disebut hiburan?
itu terjadi pada saat Amul Huzni. Tahun di mana Rasulullah SAW merasakan kesedihan yang berlipat-lipat. Gimana tidak? Ya, istri tercintanya yang sebagai penopang perjuangan beliau, yang sangat dicintai oleh beliau, yang sangat menjadi, Masya Allah, penolong beliau, wafat. Kemudian juga sang paman juga begitu, yang menjadi benteng beliau, wafat pada saat itu. Ya, menjadikan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu tidak ada lagi penghalang untuk menyerang Rasulullah SAW. Di tahun itulah Allah perjalankan Rasulullah SAW dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nih dikasih lihat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Masjidil Aqsa? Pertanyaannya. Ini yang terjadi sekarang. Ya, nggak di mana-mana Pak. Ustadz kalau ngomong makanan keluar. Ngerjain Bu, nggak bisa dimakan juga, dilihat doang. Ya, itu ngelihat bang ada makanan, mau makan gimana, mulut isi. Ya ngomong nggak bisa gitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Masjidil Aqsa ini pertanyaannya? Kenapa Allah perjalankan itu ke Masjidil Aqsa? Padahal ada apa di Masjidil Aqsa? Padahal secara geografisnya, ya kita baca dalam kitab-kitab ini penjelasan bahwasanya di bumi kita yang ada sekarang ini tempat tawaf itu adalah di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, betul Pak? Bahwasanya Allah tentukan tempat seperti itu, ibadahnya para malaikat di setiap langit, lapisan langit itu ada tempat seperti itu Pak. Di langit pertama namanya Baitul Izzah. Langit kedua, langit ketiga sampai terakhir langit ketujuh namanya Baitul Ma'mur. Adalah tempat para malaikat yang ada di sana untuk beribadah, yaitu apa? Ibadahnya tawaf. Allah jamin setiap tahunnya tawaf itu akan dikelilingi oleh 70.000 manusia. Sekiranya kurang dari itu, Allah akan kirim malaikat untuk melengkapi jumlah itu. Itu yang tempat tawaf di dunia. Terus, nah secara geografisnya kurang lebih bahasa kita. Ini lurusan Pak. Langit pertama, langit kedua, ketiga, lurusan dari Masjidil Haram. Lah kok Rasulullah SAW diisrakan dulu ke Masjidil Aqsa yang tepatnya jauh. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Inilah sebuah hikmah yang kita pahami. Bahwasanya Rasulullah SAW dipertemukan dulu sama Allah. Dipertemukan dengan nabi-nabi yang sebelum beliau tadi. Yang jumlahnya berapa ribu orang tadi Pak. Dipertemukan di Masjidil Aqsa. Masjid yang dibangun kedua di dunia ini setelah Masjidil Haram. Yang membangun secara fisik besarnya itu adalah Nabiullah Sulaiman. Masya Allah. Maka di sanalah Rasulullah SAW memimpin sholat para nabi-nabi. Sebelum Mi'raj Pak. Mimpin, ditemuin. Tuh nabi-nabi yang diutus sebelum engkau. Tuh nabi-nabi yang dijanjikan akan kedatangan engkau. Mereka dipertemukan dengan engkau hari ini. Dan engkau pun dipertemukan dengan mereka. Tempatnya di mana Pak? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa Pak. Ya, di sana juga terlahir seorang wanita suci. Maryam binti Imran. Tuh, kalau kita ke sono, Masya Allah, Al-Fakir belum nyampe ke sono Pak. Tapi jamaah yang udah ke sono cerita, ini oh nyampe nggak ke kamarnya Siti Maryam? Kamarnya Siti Maryam. Jadi memang dari dulu kalau di sono bangunan itu bawah tanah, bawah tanah, bawah tanah. Sekarang kan kisahnya gitu tuh, ya pejuang-pejuang Hamas itu kan bawah tanah ya mereka, digempur, dibom apa semuanya, kok masih aja ada. Nggak nyampe bom ke bawah tuh Pak. Masya Allah. Memang dari dulu ternyata begitu. Ya, itu terowongan udah ribuan tahun. Yang sekarang baru-barunya itu ya berkembang terus. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kepada kisah kita tadi. Bahwasanya Rasulullah SAW kemudian memimpin sholat para imam, para nabi-nabi tadi. Nah, ya. Kenapa demikian? Pembuktian kepada beliau.
Satu waktu sahabat Umar radhiyallahu anhu membuka lembaran-lembaran daripada sahifah Taurat, lembaran-lembaran Taurat. Ya, seorang temannya ini seorang Yahudi mempunyai kitab Taurat, lampiran-lampirannya itu disadur untuk Sayyidina Umar bin Khattab. Ditulisin, apa yang ditulisin? Sayyidina Umar minta, coba kamu pilihin apa-apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu tentang Rasulullah SAW. Disadur. Tulisannya itu dikasih ke Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian dibaca-baca sama beliau. Berapa lembar itu? Rasulullah waktu melihat itu, Pak, tanya sama Rasulullah, apa yang engkau lihat wahai Umar? Apa yang kau baca? Aku membaca sahifah-sahifah daripada Taurat. Apa yang kau maksudkan dari itu, kata Rasulullah SAW. Sayyidina Umar pengen, aku ingin menguatkan, membuat hatiku bangga bahwasanya engkau termaktub di kitab-kitab sebelum ini ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW senang, Pak? Enggak ternyata. Rasulullah menunjukkan wajah yang enggak suka pada saat itu. Apa kata Rasulullah? Wallahi ya Umar, lau kana Musa baina azhurikum ma halalahu illa ayyat tabi'ani. Demi Allah wahai Umar, kata Rasulullah, seandainya Musa sekarang ada di antara kalian, tidak halal baginya kecuali diikut dengan aku. Subhanallah. Ya Pak, Bu, ini kita umat dari sang Nabi yang bahkan nabi-nabi lain itu rindu ketemu beliau. Masalahnya kita tahu nggak bahwasanya kita nih umat Nabi terbaik, umat Nabi yang Masya Allah. Ya, bahkan sebuah hadits qudsi disebutkan ya Ustaz Reza ya, laulaka ma khalaqatul aflaka. Hadits qudsi disebutkan begitu, jika bukan karena engkau ya Muhammad, tak kuciptakan alam semesta. Allah karim. Ya, kita umatnya beliau. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada sebuah riwayat bahwasanya nanti menjelang hari kiamat ketika Dajjal itu udah turun, Pak. Ya, Imam Mahdi ini datang dengan di tengah-tengah huru-hara akhir zaman ini, yang nentramin nanti ini, yang berdiri untuk membereskan ini adalah Imam Mahdi. Ada orang sekarang ngaku Imam Mahdi, Pak. Ada ya? Dari dulu. Dari dulu ngaku ada Imam Mahdi udah ini. Nih, Pak, Bu, Imam Mahdi itu ciri-cirinya Rasulullah bilang namanya seperti namaku dan dia dari keturunanku. Jadi orang ngaku Imam Mahdi bukan keturunan Rasulullah tuh nggak bisa. Jangan percaya. Dan ini hadis juga menjawab tentang tuduhan orang Rasulullah udah nggak punya keturunan. Hei, kemana? Ini Rasulullah bilang Imam Mahdi itu dia namanya seperti namaku, nanti bukan namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahmud atau apa. Dan nama orang tuanya sama, Abdullah juga. Dan dia dari keturunanku, kata Rasulullah SAW. Tapi yang menarik terhadap Al-Mahdi ini Bapak Ibu, Al-Mahdi pun tidak tahu kalau dia itu Mahdi. Sehingga satu waktu beliau masuk ke Masjidil Haram dibaiat oleh para pemimpin muslimin pada saat itu, dan dia tidak tahu kok saya. Jadi dia pun terlahir tak tahu bahwasanya dia itu sang Mahdi. Jadi hati-hati kalau orang ngaku-ngaku. Bahkan orang kaum muslimin kebanyakan di seluruh dunia pun tidak langsung percaya tentang Al-Mahdi. Sehingga apa? Sebuah tanda bahwasanya Rasulullah SAW bilang ada pasukan besar yang akan menyerang Al-Mahdi dengan kekuatan penuh, gitu ya, yang secara hitungan luar biasa, sulit ditandingi atau sulit dihalangi. Itu pasukan besar itu hilang di tengah pasir, di tengah padang pasir, ditelan bumi. Pada saat itulah baru orang sadar, pasukan yang menyerang begini-gini hilang. Wah, baru orang nyadar, ini Al-Mahdi berarti itu yang mau diserang itu. Baru kalau kita tahu begitu, kata ya, kalau udah tahu begitu dipesenin datang temuin tuh Al-Mahdi walau dengan merangkak. Nah, Al-Mahdi Pak yang akan melawan ini Dajjal nanti. Ya.
maaf, Al-Mahdi yang akan membereskan ini semua, yang akan melawan Dajjal nanti adalah Nabiullah Isa yang akan diturunkan kembali. Udah diberesin, dirusakin sama satu orang yang namanya Dajjal. Dajjal namanya Al-Masih gelarnya. Sama juga dengan Nabiullah Isa putra Maryam, Al-Masih juga. Nah, Isa putra Maryam, Al-Masih, maksudnya apa Al-Masih? Bahasa Arab itu masah hayam sahu itu ngusap, ngelus. Masah hayam sahu. Jadi memang demikianlah Nabiullah Isa bin Maryam ketika ada orang sakit buta diusap, melek. Orang sakit kusta diusap sembuh. Orang sakit apa diusap? Al-Masih. Demikian juga nanti Dajjal, dia punya kemampuan tuh sama-sama ngusap. Diusap, begini diusap, begitu. Jadi, tapi bedanya dia adalah perwakilan daripada setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang menarik nanti setelah dirapihkan oleh Al-Mahdi, datang Dajjal untuk merusak kembali. Dah, yang dirusak oleh Dajjal itu akan dihadang oleh Dajjal nanti akan dihadang oleh Nabiullah Isa bin Maryam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya nanti Nabi Isa itu akan turun di masjid yang Menara Putih katanya. Ya, Masjid Menara Putih, Nabi Isa turun di sana menjelang sholat, dan ketika mau sholat, ini Al-Mahdi ngelihat Nabi Isa turun. Nah, riwayatnya nyebut gini. Kemudian Imam Mahdi melihat kenal Nabi Isa. Wah, ini nih. Karena Nabi Isa itu diangkat umur 30-an tahun, Mbak. Nanti turunnya umurnya kira-kira berapa ribu tahun tuh? Tetap 30-an tahun, 33 kalau nggak salah. Ya, tetap segitu, Pak. Jadi diangkat, nih sistemnya hilang, nggak berlaku lagi. Ya, perputaran bumi apa semua nggak berlaku buat beliau. Lepas dari putaran bumi, turunkan lagi, usianya sama waktu saat dia diangkat. Dan Imam Mahdi mengenal beliau. Apa yang menarik? Imam Mahdi menawarkan Nabi Isa menjadi imam, mimpin sholat. Apa jawab Nabi Isa? Tidak. Nabi Isa bilang, tidak. Karena sesungguhnya aku adalah umat dari datukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pak, Nabi Isa ketemu enggak sama Nabi Muhammad? Enggak. Bahkan 500-an tahun lebih beliau wafat, baru lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah Aqsa yang kemudian tempat singgahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Mi'raj. Inilah Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Inilah Masjidil Aqsa yang nabi-nabi itu banyak berhijrah ke sana. Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Daud dijemput sama malaikat hijrah ke sana. Nah, ini tempat yang sekarang lagi dibombardir. Lagi diperbutkan, lagi apa. Kenapa demikian? Katanya tempatnya diberkahi. Kenapa demikian? Katanya itu tempat para nabi. Kenapa demikian? Karena itu katanya tempat para pejuang. Justru itu Al-Aqsa, Pak. Ya, Allah janjikan ini menjadi tempat yang diberkahi, di bawahnya tanahnya itu banyak sekali tertuang, banyak dibasahi oleh tetesan darah para syuhada, para mukhlisin. Tuh. Ya. Masjidil Aqsa di Palestina. Dulu namanya belum Palestina. Ya. Itu bagian dari negeri Syam dulu ya. Syam ya. Oh, Irak ya, Jordan, ya bagian ke sana. Tapi yang pesan buat kita Bapak Ibu sekalian, sekiranya tidak tertinggal lagi kebaikan di negeri Syam, maka tidak ada lagi diharapkan kebaikan di tanah yang lain. Inilah yang kemudian menjadi motivasi daripada saudara-saudara kita muslimin yang ada di sono. Kenapa mereka begitu mempertahankan ini? Karena bagian dari keimanan itu mempertahankan Al-Aqsa, mempertahankan negeri Syam ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya. Salah satu keutamaan daripada Masjidil Aqsa ataupun tanah Palestina di sana ya. Ya. Tadi
menjadi tempat pertamanya umat Islam dalam sholat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat di Masjidil Haram. Perintah sholat itu turun di tahun 8 kenabian sebelum hijrah ke Madinah, Pak. Hijrah ke Madinah di tahun ke-10. Jadi tahun ke-8 kenabian masih di Mekah. Ya, beliau diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha, bawa mandat turun namanya salat. Perintah salat itu turun, beliau masih di Mekah. Apa yang beliau lakukan? Beliau salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi di depan beliau ada Ka'bah. Menghadap ke Masjidil Aqsa, Bu. Misalnya di Masjidil Aqsa di Margonda sono misalnya. Ka'bah ini mimbar ini misalnya. Maka kita sholat menghadap Margonda, depan kita ada mimbar ini, kurang lebih gitu. Ya, sejajar, sejalur, Pak. Yang menjadi masalah, Rasulullah SAW ketika di Makkah nggak masalah. Tapi ketika beliau hijrah ke kota Madinah, di sanalah beliau sholat tetap menghadap ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, kemudian muncul cemoohan daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Tuh lihat orang Islam ngakunya agama benar. Tuh lihat orang Islam ngakunya agama yang terakhir. Di bawah gini, kiblatnya pakai kiblat kita, kata dia. Kiblatnya pakai Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Arabnya itu Darussalam. Ya, namanya Jerusalem. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Allah petunjuk tentang ini. Ya, turunlah itu ayat dari Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami udah lihat. Kami udah lihat bagaimana kegundahan hatimu dari langit, kata Allah. Ya, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pasti kami akan alihkan engkau kepada kiblat yang engkau ridhoi. Maka perintah Allah, wa aina ma kuntum fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu kepada Masjidil Haram. Nah, ini surat, ini ayat turun di sebuah tempat di kota Madinah, di satu masjid Rasulullah sholat. Makanya masjid itu kemudian disebut dengan Masjid Qiblatain. Sholat maghrib sini, habis itu maghrib sini. Kok ada dua nih, mihrabnya ada dua, apa mihrabnya? Mihrabnya ada dua, tempat imamnya ada dua. Ya, nah, di situ diabadikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dari itu kenapa kita mengetahui di kota Madinah itu banyak sekali orang-orang Yahudi. Inilah yang kemudian apa yang dibawa oleh tadi orang tuanya Abu Ayyub Al-Ansari ketika beliau mengajak orang-orang itu untuk menetap membuat sebuah perkampungan di kota Madinah. Tapi yang terjadi apa? Inilah bangsa Yahudi. Mereka itu berkumpul bikin benteng. Berkumpul perkampungannya bikin benteng sampai sekarang, Pak. Maka kita lihat itu di Gaza. Ya, apa yang mereka bikin? Benteng, tembok segitu panjang dibikin. Di kota ini yang penduduk Yahudi, penduduk orang-orang Bani Israel itu rapi, cakep-cakep. Di sininya sisa, ya Allah, terpinggirkan itu orang-orang asli penduduk Palestinanya. Orang-orang Gaza di jalur Gaza itu terpinggirkan, berantakan apa-apa. Bikin lagi mereka pemukiman di orang Yahudi, pelebaran terus. Benteng yang dibikin apa sekarang? Bukan tembok doang, bahkan nggak kelihatan. Iron Dome ya. Iron Dome apa aerodrome Pak Ji? Iron Dome ya. Dibikinnya kayak gitu, nggak kelihatan. Jangankan ya, zaman sekarang, zaman dulu pun begitu. Maka setiap bani itu dari bangsa Yahudi yang jumlahnya sekian banyak itu, mereka masing-masing bikin benteng. Maka di kota Madinah itu udah ada tuh benteng perkampungan Bani Quraizo, Bani Koinuko, ya, Bani Adi, Bani ini, banyak sekali. Kenapa sekarang kita dengar Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad saufa ya'ud. Kenapa demikian?
Karena memang peristiwa Khaybar itulah penaklukan terakhir daripada orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Rasulullah SAW menyerang benteng-benteng orang-orang Yahudi ini yang ada di kota Madinah. Itu terdiri dari berapa benteng, Pak? Yang terakhir tuh nggak tanggung-tanggung, ada 8, Pak, bentengnya. Yang gede-gedenya itu ada 5, satu diserang begini, baru benteng berikutnya lagi, mereka lari ke sini, masing-masing nungguin. Khaybar, Pak. Sampai ada satu benteng yang tempatnya ada di atas, tempat agak tinggi, akses ke atasnya binatang itu onta, kuda nggak bisa naik ke sono. Pasukan itu hanya berjalan dan mereka nggak keluar dari benteng itu. Ya, sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ada sebuah sumber air. Sumber air di luar dari benteng itu, kalau mereka malam-malam keluar ngambil air di situ, ya, masuk ke dalam. Dan ada sumber perekonomian mereka adalah perkebunan kurma yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah memutus ini nih, diputus tuh, ya, akses mereka ke tempat air itu, akses mereka, perekonomian mereka itu, lain-lain sebagainya. Sampai akhirnya apa? Ya kehabisan kebutuhan mereka, tuh menyerah. Kurang lebih kalau sekarang itu boykot deh gitu. Diboykot tuh produknya, diboykot tuh kebutuhannya. Nah, akhirnya mereka sendiri, ya. Demikian pula yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah waktu di Mekah, diboykot berapa tahun. Sampai Siti Khadijah yang kaya raya itu jatuh miskin. Ya, bukan jatuh miskin nih, habis hartanya untuk membiayai kebutuhan kaum muslimin karena boykot itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Khaybar. Sebuah peristiwa bagaimana Rasulullah SAW menuntaskan ancaman orang-orang Yahudi di Madinah itu terhadap gangguan mereka terhadap kaum muslimin. Nih, kenapa udah banyak dulu? Ternyata orang Yahudi itu pun hadir di kota Madinah, nungguin berketurunan, nungguin Nabi terakhir. Cuman yang mereka nggak terima satu, Nabi terakhir itu ternyata bukan dari Bani Israel. Tanda-tandanya benar, ini benar, itu benar, ini benar, ini sesuai. Tapi terakhir kok dari bangsa Arab, bukan dari Bani Israel. Padahal itu nggak disebutkan sebagai tanda-tanda. Dan mereka menolak itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah Aqsa, kenapa ya Allah jadikan tempat ini istimewa. Nabi Ibrahim yang bahkan ya salah satu istrinya di sana, ya. Beliau ke Mekah, lahir Nabi Ismail di sana, ditinggal beliau balik lagi ke Palestina. Sejarah para nabi banyak di sana, Pak. Ketika ada gejolak seperti ini, pertanyaannya, di mana kita? Orang-orang yang ngaku beriman, yang ngaku Islam, ketika tanah suci daripada yang diceritakan di Quran, ceritakan di hadis, ceritakan dalam sejarah-sejarah itu tentang perjuangan para nabi, bahkan hijrahnya Rasulullah SAW, bahkan mi'rajnya Rasulullah SAW, mampir dulu ke sana. Terus kita gimana? Cuek. Masa sih kita bisa cuek terhadap satu tempat yang Allah katakan ini tempat diberkahi, terhadap satu tempat yang pernah dijadikan kiblat oleh orang Islam, terhadap satu tempat yang semua nabi, banyak nabi itu pernah berhijrah ke sana, sebagai satu tempat yang Rasulullah SAW bahkan sebelum dipertemukan dengan Allah itu ke Sidratul Muntaha, mampir dulu ke sana. Kita di mana kan? Cuek aja. Paling tidak Bapak Ibu, paling tidak ada nih. Dalam hati ada apa? Ketika nggak tumbuh di hati ini kepedulian itu, bertanya gitu. Ya Allah, ada apa hati saya? Kok tidak ada tumbuh kepedulian terhadap sesama muslim? Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Perumpamaan orang Islam, orang beriman itu dalam urusan kasih sayang mereka,
dalam urusan kecintaan mereka, dalam urusan berlembah lembut di antara mereka seperti satu jasad. Kok kita diem aja? Seperti satu jasad maksudnya seperti apa? Ini badan. Kalau sakit cantengan, pernah ngerasain cantengan, Pak? Oh, Masya Allah. Cantengan tuh nggak ada di tengah-tengah, Pak, di ujung. Ya, di ujung semua cantengan namanya ya. Namanya kuku. Ya. Yang cantengan kaki ya, ini kelingking ya. Yang sekelan mah beda tempatnya. Biasanya gitu tuh, satu-satu paket tuh. Lagi cantengan sekelan. Ya. Cantengan di ujung jari yang nggak bisa tidur semua badan. Sakit kepentok nih kaki jalan, ada kaki meja. Ujung kaki kenapa? Rasanya kayak gimana? Segigi-gigi, Pak. Gigit nih kayak gigitan. Pala tuh, mata langsung melotot. Yang kena ujung kaki, Pak. Ya. Perumpamaan seperti inilah yang Rasulullah SAW sebutkan. Ya. Ini kalau ada satu idzashtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahri wal humma. Kalau ada satu bagian daripada tubuh itu merasa nyeri, sakit, seluruh tubuh pun ngerasakan. Apa yang dirasa sama seluruh tubuh? Enggak bisa tidur. Begadang dia, sakit gigi itu. Ya, yang sakit di sini, kakinya kejang-kejang, gitu ya. Ya, tangan kremes-kremes, ramatus, lihat orang lewat bawaannya gerem aja terus. Iya, orang bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Dia lagi sakit hati, coba lagi sakit gigi. Ya, lain tuh lagu tuh ya. Perumpamaan ini seperti itu Bapak Ibu. Terus ada ajakan begini, kita berdiri di mana? Ini kita melihat. Bahwasanya Allah pasti akan memberikan kita ujian. Dari ujian itu Allah kemudian melihat siapa di antara kita yang benar-benar iman dan siapa yang fasik atau minal kadhibin, yang berdusta. Terhadap saudara-saudara kita pejuang, tega-teganya kita bilang, tuh teroris tuh, oh Allah. Lagi ada propaganda bilang, tuh ini tuh paham ini paham itu, ya Allah. Habis-habisan mereka diserang begitu. Ya, kita mah ya Allah. Begini enak-enak tenang, Pak. Ibadah. Jangankan ibadah wajib, ibadah sunnah kayak gini kita majlis, tenang-tenang aja, Pak. Di sana mereka nggak tahu kapan kebagian kena rudal itu kita nggak tahu. Lagi ngomong, lagi belajar, lagi kumpul apa, pesawat lewat. Pesawat Israel, orang-orang Israel lewat begitu bebas ya, Pak. Bahkan kalau jamaah itu mau ke Aqsa, ya, otoritas daripada Palestina itu dipegang sama orang Israel. Kenapa mereka itu yang mau ke Aqsa itu turunnya dulu di Mesir atau di Jordan? Tidak langsung di Tel Aviv. Berat sekali. Banyak sekali pemeriksaan, gono gini panjang lagi. Dan untuk diterima masuk itu sedikit. Makanya turun dulu ke Jordan, kemudian nyebrang, masuknya itu lewat darat. Kenapa demikian? Imigrasi, keamanan, semua bandara apa semua otoritas ini pegang sama Israel. Emang negara siapa? Kan pertanyaan gitu. Emang negara siapa? Bahkan Bapak Ibu, ini dari temen yang udah berangkat cerita, Ustadz kalau mau berangkat ke sono hati-hati. Maksudnya gimana Pak Haji? Lihat-lihat lagi media sosial kita, Facebook. Kenapa Pak Haji? Kalau ada kita nge-share tentang Palestina, kejahatan Israel, gini, hapus. Kok gitu? Iya. Itu intel mereka, ntar iseng-iseng mereka satu nama kita tuh. Nama ini, mereka buka di tuh. Sosial media, ada nama kita di situ. Posting tentang ngejelek-jelekin Yahudi, ya, ngangkat-ngangkat tentang Palestina, reject visa kita, Pak. Nggak boleh masuk. Sebabnya apa? Nggak bakal diceritain. Kita ngomong-ngomong gini, ada askar ada polisinya lewat, polisi Israel. Ngomong bahasa Indonesia. Jangan pikir mereka nggak ngerti, pelajari itu. Dikit aja cengenges. Disamperin. Reject visa, ditolak masuk. Hanya karena itu, Pak. Tapi
Dari cerita teman-teman yang udah berangkat nih, insya Allah kita berangkat juga ke sana ya. Salah satu tempat yang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan, la tashuddur rihalu illa li thalathati masajid. Tidak dihalalkan perjalanan jauh itu kecuali kepada menuju 3 masjid. Al-Masjidil Haram kata Rasulullah, wa masjid hadza, Masjid Nabawi wa Masjidil Aqsa. Ya, nih dianjurkan perjalanan jauh tuh ke 3 tempat ini. Bahkan katanya tadi sampai mana itu? Ya. Allahumma shalli wa sallim barik. Sampai mana tadi sebelumnya? Ya, la tahillur rihal. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi mau cerita apa sedikit teman-teman itu yang apa namanya? Diperiksa itunya, sosial medianya sampai mereka bilang begini, ini. Sekarang ini untuk masuk ke Palestina, otoritas yang dipegang Israel itu, mereka lebih welcome terhadap orang-orang yang wajahnya Eropa ataupun Asia. Orang bule malah lebih gampang. Orang Asia nih, wow, Depok nih. Depok nih ya. Oh, itu malah lebih gampang, Pak. Tapi kalau orang yang maaf, wajah-wajah Arab, mereka curigai banget. Mereka curigai banget sampai begitu aja, Pak. Ya. Tapi memang benar nyatanya ya. Ini sebuah bom waktu ya. Orang-orang para pejuang-pejuang Palestina itu menunggu waktu, mengumpulkan tenaga, mengatur siasat, strategi dan lain sebagainya untuk penyerangan-penyerangan yang sekarang ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tumbuhkan di hati kita ini tentang kepedulian terhadap satu tempat ini. Kenapa demikian? Ini tempat sejarah bukan hanya 1-2 nabi. Bahkan Rasulullah SAW yang dilahirin di kota Makkah, nggak ada urusannya sama Madinah, sama Baitul Aqsa, sama Masjidil Aqsa. Ini tadi. Dan ini tempat menjadi bukti jawaban daripada tuduhan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi bahwa bahwa sang Nabi, sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah benar utusan Allah dan beliau terkait dengan nabi-nabi lain. Ini buktinya. Beliau dipertemukan dengan para nabi-nabi itu di kota Yerusalem itu, di Masjidil Aqsa itu, bahwasanya itu menjawab tuduhan bahwasanya nabi nggak ada yang dari bangsa Arab. Kalau dari nabi Arab, dari bangsa Arab itu berarti nabi palsu. Kalau bukan dari Bani Israel itu nggak ada nabi dari sana gitu. Ini membuktikan jawaban bahwasanya Rasulullah SAW adalah risalah dari Allah, begitu juga nabi-nabi yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan kembali kepada negeri Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita muslimin di Palestina sana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan buat mereka dan membebaskan kembali Palestina. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah tumbuhkan hati kita ini kepedulian terhadap sesama kita, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang syuhada, para mujahidin, para salihin, bersama para aulia, para nabiyyin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup. Baik. Terima kasih mengucapkan kepada kita orang-orang Ustaz Terlebih Fatih telah menyampaikan ilmu untuk kita semua.
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله